Oke, selamat sore untuk Ibu Ana dan Mbak Erna. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk wawancara COVID-19. Oke, langsung saja saya ajukan pertanyaan kepada Bu Ana dan Mbak Erna. Nanti masing-masing menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya. Untuk menjawab bisa dari Ibu Ana dulu, baru kemudian Mbak Erna. Pertanyaan yang pertama, gejala apa yang pertama kali muncul sebelum dinyatakan positif COVID-19? Untuk Ibu Ana, silakan dijawab. Saya di sini penderita OTG, jadi tidak mengalami gejala apapun, jadi seperti orang biasa tanpa gejala. Oke, baik. Untuk Mbak Erna? Kalau saya itu pertama yang saya rasakan itu sesak napas. Iya. Terus setelah 1 minggu kemudian tenggorokan sudah mulai terasa sakit, buat nelan. Terus disertai flu. Terus? Sama persendian itu sakit ya. Persendian itu ada sakit semua. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Tindakan apa yang dilakukan ketika sudah dinyatakan positif COVID-19? Untuk Ibu Ana. Pertama, ketika saya melihat tes swab saya positif, saya langsung ke tenaga kader terdekat, Bu Yuli Sutikno. Setelah itu diteruskan ke puskesmas, dan puskesmas langsung ke TKP, dan sorenya saya dijemput menuju ke rumah asrama haji, rumah isolasi. Oke, jadi secara keseluruhan ini Ibu benar-benar melaporkan sendiri ya, bukan Ya. dari orang lain ya? Ya, jadi pertama-tama saya lapor ke kader puskesmas terdekat, Bu Yuli Sutikno, karena saya dinyatakan positif, swabnya positif. Setelah itu ada proses puskesmas ke TKP, menanyakan kronologi saya sampai terkena positif itu. Terus sorenya langsung saya dijemput menuju ke rumah dinas asrama haji di Ngalian. Ya. Oke, untuk Mbak Erna? Kalau saya begitu tahu hasil swab PCR positif, terus saya menunggu hasilnya, karena waktu itu hari Minggu, jadi begitu Senin saya ditelepon untuk ke isolasi mandiri ke Elizabeth. Terus surat hasil swab itu keluar, saya lapor saya bilang ke kakak saya dulu. Habis itu kakak saya lapor ke Pak RT. Mungkin Pak RT langsung ke puskesmas, dan dari pihak puskesmas itu mungkin minta nomor HP saya, dan saya ditelepon dari puskesmas. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dirasakan oleh tubuh ketika sudah dinyatakan positif COVID-19? Ya, seperti biasa Ibu Ana dulu. Karena saya kan OTG ya Mbak, jadi kan saya tidak merasakan apa-apa. Ya. Badan biasa, fit, biasa, aktivitas seperti biasa. Jadi memang benar-benar tidak merasakan apa-apa gitu. Oke, baik. Untuk Mbak Erna sendiri? Kalau saya sih badan lemas, terus untuk tenggorokan itu sakit, dan batuk itu mulai batuk terus, sama pilek. Oke, berarti memang di sini kita bisa lihat ya, terkena COVID-19 itu tidak selalu ada gejala. Contohnya Bu Ana sendiri termasuk dalam orang tanpa gejala ya. Jadi memang tidak ada gejala. Sedangkan Mbak Erna memang ada gejala. Jadi memang beda ya. Ya, karena memang saya bekerjanya di rumah sakit, dan saya bekerja untuk cleaning service itu kan membersihkan kamar pasien. Iya. Oke. Ya, selanjutnya berapa lama proses pemulihan sampai dinyatakan negatif COVID-19? Ya, Bu Ana. Saya
Waktu itu tanggal 27 sore saya berangkat, saya dijemput. Sampai di sana cuma berselang satu malam. Jadi besoknya melakukan tes swab setelah kegiatan di rumah dinas, di karantina. Terus dinyatakan malamnya tepatnya jam 7 baru hasil keluar dan saya dinyatakan negatif. Oke. Berarti untuk Bu Ana tidak terlalu lama ya prosesnya ya. Ya. Oke, untuk Mbak Erna sendiri? Kalau saya kemarin setelah memang hasil swabnya positif, itu isoman di Rumah Sakit Elizabeth selama 10 hari. Terus waktu itu sudah sampai menginjak 10 hari, saya sudah benar-benar sehat dan diperbolehkan pulang. Saya kembali tes swab PCR untuk memastikan benar-benar negatif. Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan kelima, obat apa saja yang ampuh untuk proses pemulihan dari COVID-19? Bu Ana dulu. Obat yang ampuh ya Mbak, sebenarnya tuh pada diri sendiri ya, pribadi ya. Oke. Itu punya mindset nih, saya sehat nih. Saya kan memang tidak merasakan apa-apa, jadi saya memang merasa sehat. Terus satu itu ya mindsetnya dalam hati Mbak, saya harus sembuh gitu. Yeah. Dan nggak lupa doa ya Mbak. Iya, itu pasti. Ya, itu pasti. Berdoa itu semoga kedepannya itu diberi kesembuhan. Karena ya pada awalnya saya memang sebenarnya seperti orang yang lainnya, tidak bergejala itu. Makanya saya memang mindsetnya memang benar-benar sehat. Saya Iya. nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi Ibu mensugesti diri Ibu sendiri ya, Ya, itu. agar sehat. Ah. Ya, oke. Untuk Mbak Erna? Ya, kalau saya sih hampir sama ya, sama dengan Bu Ana. Nah, kalau saya kan pikiran harus dibuat senang mungkin ya. Soalnya juga kita kalau pikiran kita nggak tenang kan itu memacu juga buat sesenang mungkin ya. Iya. Makanya ya sama juga doa nggak lupa. Iya. Terus saya punya motivasi untuk sehat kembali, Ya, bisa ya. bekerja sama teman-teman, bisa kumpul dengan keluarga. Iya. Kalau pikiran kita terganggu kan otomatis imun kita turun ya, Iya, jadi betul. drop lagi. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa yang dilakukan setelah benar-benar dinyatakan negatif COVID-19? Bu Ana. Biarpun saya OTG, tetapi setidaknya protokol kesehatan itu tetap dijaga ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu pasti. Iya. Dan selebihnya tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin, makan makanan dengan pola yang berimbang, nggak lupa lagi olahraga, itu saja. Oh iya. Untuk Mbak Erna? Saya itu ya jadi tahu pentingnya selalu mencuci tangan ya, dan nggak lupa juga mematuhi protokol kesehatan. Iya. Selalu pakai masker, juga jaga jarak. Oke. Ya, terus untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang berperan penting dalam pemulihan dari COVID-19? Untuk Bu Ana dulu ya. Terutama yang nomor satu itu keluarga ya, keluarga yang Iya. banyak mensupport, Iya. mengembalikan stamina, terus mengembalikan imun kan harus senang ya Mbak ya. Jadi Iya, imun betul, harus betul. Ini ya, itu keluarga yang paling utama. Yang kedua, orang-orang terdekat yang berusaha mensupport, yang berusaha mengembalikan kepercayaan diri saya bahwa penyakit COVID ini bukan akhir dari segalanya. Oke. Ya, jadi secara keseluruhan itu yang berperan penting adalah keluarga ya. Ya, itu nomor satu. Ya, untuk Mbak Erna?
sama, saya juga keluarga nomor 1. Terus anak, apalagi anak ya, Iya. anak itu nggak lupa. Terus ketika itu saudara Iya. karena kan saya juga di sini kan nggak sendirian ya. Iya. Terus teman itu yang selalu menemani Iya. di sana karena saya bekerja di lingkup rumah sakit Iya. Elizabeth. Jadi teman itu selalu menanyakan gimana kabarnya saya, Iya. gimana hari ini keadaannya, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman ini? Untuk Bu Ana? Setidaknya dari segi kesehatan pastinya sehat itu ternyata tuh mahal. Ya. Bagaimanapun juga orang nggak mau dong sakit gitu Ya, kan. betul. Dan tetap setelah mengalami situasi terus menjadi salah satu OTG ini, saya malah kedepannya semakin yakin sehat itu penting, Iya, kebersihan betul. itu penting, tetap menjaga protokol kesehatan. Terus yang kedua, yang saya melihat di sekeliling saya, solidaritas teman-teman yang banyak mensupport itu malah membuat saya semakin semangat untuk lebih Ya. sehat lagi. Oke. Apakah dengan hal yang Ibu alami dan Mbak Erna alami ini, Ibu dan Mbak Erna ini bisa istilahnya bisa melihatlah siapa yang benar-benar tulus dengan siapa yang ya tidak peduli gitu. Kalau saya sih pertama tetap keluarga ya, keluarga anak. Kalau warga itu ya kadang ada yang malah membuat kita Iya. dijauhi ya toh. Nah, jadi kalau saya pertama itu mesti keluarga dan juga anak. Iya. Warga itu susah, harus gimana ya, mungkin harus dikasih pengertian yang lebih mengenai COVID-19 ini, biar mereka itu bisa tahu. Iya. Ya, untuk Bu Ana? Sama Mbak, keluarga. Jadi pada dasarnya ketika orang awam mendengar COVID ini, mereka seperti parno, Iya. ketakutan sendiri. Iya, gitu. iya, betul. Padahal sebenarnya kalau kita menghadapi pasti doang seperti itu kan ada solusi, Iya, ada betul. solusinya. Betul. Tetap menjaga protokol kesehatan itu penting. Tapi yang perlu digarisbawahi, ternyata COVID itu bukan penyakit yang menakutkan. Iya. Dan pada dasarnya orang-orang yang punya penyakit seperti ini tidak harus dijauhi. Oke, betul. Karena malah justru Disupport. harus dirangkul, disupport, dan dibesarkan hatinya, serta diajak, ayo kita bareng-bareng semangat nih, semangat sehat untuk sehat melawan COVID. Iya. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling berkesan ketika masih dalam proses pemulihan COVID-19? Di rumah dinas maksudnya. Ya, untuk Ibu Ana dulu. Di rumah dinas itu saya sependeritaan dengan orang-orang penderita COVID. Kita di sana itu sharing, berbagi Iya. cerita, berusaha membesarkan hati kita. Terus tak lupa pihak-pihak medis yang di sana juga punya keyakinan bahwa mereka yang berpenyakit ini bukan akhir dari segalanya, tapi kedepannya malah justru akan menambah seperti COVID ini seperti menambah keyakinan bahwa orang-orang seperti itu tidak harus dijauhi, Mbak. Jadi yaitu mereka harus diajak bareng-bareng, harus Iya. diajak setidaknya berjalan bersama-sama tanpa mereka memandang kamu nih, ini nih aku takut ketularan Iya, nih, iya. begini nih. Nah mereka itu membesarkan hati kita yang di sana. Jadi Oke. setidaknya masa pemulihan itu semakin cepat dengan adanya support dari dokter-dokter tadi di sana. Oke.
Untuk Mbak Erna? Kalau saya sih senang sekali ya Mbak, soalnya kan saya kan positif ya. Iya. Jadi yang tadinya saya nggak bisa merasakan makanan, Iya. jadi bisa. Terus untuk penciuman tadinya saya nggak bisa, jadi kembali normal. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk semua masyarakat tentang COVID-19? Nah, ini sangat berguna sekali ya buat kita semua yang nonton, karena mindset yang kita bangun itu juga menjadikan salah satu bagaimana kita bisa menyikapi jika orang sekitar kita terkena COVID-19. Untuk Ibu Ana dulu. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu parno dengan penyakit ini. Ya. Setidaknya tidak untuk dijauhi, tapi berusaha untuk merangkul, bersama-sama untuk meyakinkan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan Ya. tanpa harus memandang jarak ya Mbak ya. Oke. Nah, setidaknya itu, tapi tetap tertanam mindset di diri kita, semangat, sehat, corona minggat. Oke, siap. Mbak Erna? Kalau buat itu ya semua itu jangan takut tertular Ya. ya, asal kita selalu taat pada protokol kesehatan. Oke. Terus kita harus bisa tahu arti COVID sebenarnya, Iya. dan kita juga harus bisa bagaimana cara mencegahnya agar kita tidak tertular. Jadi nggak usah takut, Iya. karena virus corona itu kalau orang bilang itu tempat habis buat kita makan atau gelas Iya. itu bisa dicuci dengan sabun, itu kuman sudah mati kok. Iya. Jadi intinya dari wawancara ini adalah ketika seseorang dinyatakan positif COVID-19, kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu merasa susah, kita tidak perlu merasa khawatir, takut, tapi kita harus semangat Ya. dan berpikir positif Ya. agar imun kita itu semakin baik dan penyakit itu hilang gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ana dan Mbak Erna atas waktunya. Semoga wawancara ini bisa membuka mata hati semua orang dan membentuk mindset-mindset yang baru agar mereka tidak parno alias tidak paranoid yang berlebihan, sehingga mereka bisa bersikap lebih bijak lagi dalam melihat atau dalam menanggapi orang-orang yang mungkin ada di sekitarnya yang terkena COVID-19. Oke, terima kasih. Selamat sore.